Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-da'wata ilal huda wan nasihata lil mu'minin min afdhalil qurbat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul ard was samawat, wa ala alihi wa ashabihi min yaumina hadza ila yaumil muhasabat. Amma ba'du, wa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal ghunah war rusuh wat taubatan nasuh wa salahal jasadi war ruh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa al-hatimi lima sabaq an-nasil haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdar azim. Jamaah salat Jumat Masjid Jami' Al-Islah rahimakumullah wa nasarakumullah wa hadakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah begitu banyak melimpahkan nikmatnya kepada kita semuanya, yang tak pernah bisa siapapun dan dengan alat apapun untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tak pernah putus-putusnya sampai saat ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada seorang yang besar, yang dibesarkan oleh yang maha besar, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jamaah sekalian, baru saja Ramadan sebulan kurang lebih, sebulan lebih telah meninggalkan kita tahun ini untuk selama-lamanya. Sekarang kita aktifkan lagi jamaah kegiatan kita yang seperti biasanya. Kegiatan rutin yang kita biasa kerjakan, kita kerjakan lagi jamaah. Dan khususnya jangan hanya kita kerjakan saja, kalau perlu kita tingkatkan jamaah sekalian dari segi kualitas dan segi kuantitas. Ini semuanya tentunya nggak bisa begitu saja. Semua kegiatan kita, agar kegiatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, harus pakai ilmu. Kita hidupkan ilmu jamaah kalian. Ilmu kita hidupkan. Al-ilmu fawqa kulli syai'. Ilmu di atas segala-galanya. Ilmu, dengan ilmu bisa membimbing kita. Kalau kita mau ke kiri, belum ada ilmu kita, ternyata ilmu kita jangan ke kiri, ke kanan saja. Kita mau melakukan perbuatan yang dilarang, jangan melakukan perbuatan dilarang. Perbuatan itu dosa. Ilmu bisa membimbing kita demikian. Nggak ada ruginya orang yang menuntut ilmu, orang yang punya ilmu, dan orang yang banyak ilmunya demikian. Hidupkan kembali majlis-majlis ilmu. Jangan sampai majlis ilmu kosong demikian. Dahulu sebelum Ramadan kita katakan biasa hadir majlis ilmu, dan mungkin kita begitu rajin, belum begitu rajin untuk menuntut ilmu. Puasa kita kerjakan, kita ibadah, hak belum kita tinggalkan. Setelah Ramadan selesai,
segala-galanya jemaah kalian, usia terus bertambah. Usia nggak mungkin berkurang. Lahiriahnya nominalnya berkurang, lahiriahnya nominalnya bertambah. Padahal pada hakikatnya jatah hidup kita sudah semakin berkurang, jemaah kalian. Sudah semakin berkurang jatah hidup kita, hanya tinggal sisa-sisa jemaah kalian. Namanya sisa, tentunya tidak banyak jemaah kalian. Katakan contohnya, umur kita sudah 40 tahun, sisanya paling berapa jemaah kalian? Kalau umur kita nanti 63 tahun, 23 tahun lagi, 40 kita kayaknya sebentar, belum lama. Kita menikahkan anak kita, belum lama kita gendong-gendong, kita kasih makan, sekarang dia kita sudah nikahkan, cepat jemaah sekalian. Padahal sudah sekian tahun kita hidup, katakan sudah 40 tahun, sudah menikahkan anak kita, ternyata kayaknya baru kemarin, kayaknya belum lama. Apalagi tinggal sisanya jemaah kalian, sisa-sisa tentunya tidak lama. Mari kita hidupkan jemaah kalian. Kapan lagi selagi kita masih hidup, kita hidupkan majelis ilmu. Jangan kita lihat orangnya jemaah kalian, orangnya masih muda. Kalau orangnya masih muda, ilmunya baik, ambil jemaah kalian. Buat apa? Mohon maaf jemaah kalian, buat apa orangnya tua ada ilmunya? Yang penting ilmunya kita tuntut jemaah kalian. Kita hidupkan kembali majelis ilmu. Ilmu bukan pakai nutup jemaah kalian, bukan pakai Google nyarinya. Tapi kita berhadapan kepada guru kita. Dulu di sini ada seorang ulama besar. Saya pernah ngaji di sini, Syekh Ramli bin Air, yang terkenal dengan Mu'alim Ramli, Syekh Haji Ramli. Saya pernah ngaji sama ayat cukup lama saya ngaji sama beliau, Madrasah As-Salafiyah. Hidupkan jemaah kalian, kapan lagi? Kalau bukan kita yang tidak menghidupkan, orang lain tidak akan menghidupkan. Kita yang hidupkan jemaah kalian. Banyak orang sekarang sudah tinggalkan ulama-ulama yang ar-rasihuna fil ilmi wal yakin, ulama-ulama yang hikmahnya sesuai dengan salafus salih, yang benar-benar jemaah kalian. Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, ketika dia masih hidup, beliau pernah Allah tawarkan, ya Sulaiman, apa yang Anda inginkan? Anda mau ilmu? Anda mau harta? Anda mau tahta? Silakan Nabi Sulaiman pilih. Kalau mau tahta, saya akan berikan tahta. Kalau mau jabatan, saya akan kasih jabatan. Kalau kamu mau harta, saya kasih harta. Kalau kamu mau ilmu, saya kasih ilmu. Silakan Nabi Sulaiman pilih. Akhirnya Nabi Sulaiman pilihnya ilmu dan makanya dengan dipilihnya ilmu oleh Nabi Allah Sulaiman SAW, beliau punya semuanya. Beliau pilih ilmu, beliau jadi raja. Seantero dari masyrik sampai maghrib, itu kerajaannya beliau yang kuasai jamaah kalian. Bukan hanya kerajaan manusia, kerajaan binatang, angin, jin-jin, semuanya dibuat kekuasaan beliau atas izin Allah Subhanahu wa taala. Hartanya, kalau kerajaannya sudah luar biasa, hartanya ngikut jemaah kalian. Dengan ilmu dan dengan ini, bukan yang lainnya. Mari kita cari ilmu, kita hidupkan ilmu jemaah kalian, khususnya di kampung kita ini nih. Mohon maaf, takut-takut kalau kita kemasukannya di jemaah kalian baru selesai, belum lama selesai kemasukan aliran-aliran yang kita sudah kelihatannya bagaimana jemaah kalian, bingung, bimbang, yang orang-orang tua kita tidak senang, yang ternyata bukan aliran-aliran orang tua kita, yang ternyata riset sekarang. Kalau kita kagak menjadi apa, nanti dia ada lagi, nanti berkembang gimana jemaah kalian, bingung lagi. Sekarang kita waktunya jemaah kalian, al-ilmu fawqa kulli syai'. Al-iman, al-alim, al-allamah, guru kita bersama, seorang ulama besar, seorang zuriyah Nabi Muhammad SAW, yang kita sudah tidak asing lagi, yang zuriyahnya begitu banyak, yaitu Habib Abdurrahman.
bin Ahmad bin Abdul Qasim. Beliau pernah mengeluarkan sebuah hadis ketika saya ngaji sama beliau, asabun nasi hasratan rajulun amkana fi talabul ilmi falam yatlubhu. Orang yang paling sangat menyesal nanti di padang mahsyar yaitu orang-orang yang ada kesempatan buat nyari ilmu tapi dia tidak mau nyari ilmu. Nabi pernah mengatakan bahwa la yang bagi alim ayas utara ilmu, nggak pantas bagi orang alim bertepang dagu bertekuk lutut. Diam saja, terserahlah masa kulit orang-orang berpikirin. Nggak pantas seorang yang berilmu begitu. Wala yang bagi ayas utara ilmu, wala yang bagi ayas utara ilmu, wala yang bagi berjahili ayas utara ilmu. Tidak pantas bagi orang yang tidak berilmu diam saja bertepang dagu bertukuk. Dia tidak mau mencari ilmu. Artinya orang yang berilmu harus ngajar, harus beri ilmu. Orang-orang yang tidak berilmu harus hidup berkembang kemakaian. Jangan yang alim nggak mengajar, yang tidak alim nggak mau belajar, ya hancur deh. Hancur jemaah kalian. Bahkan Nabi pernah bersabda dari manusia, "Julaluddin bi arba'ati asya." Hancurnya, tegaknya dunia disebabkan dengan 4 faktor manusia. Dengan 4 faktor manusia ini, maka dunia bisa hidup. Allah menjamin selama dunia masih ada, Islam pasti ada. Tapi Allah tidak menjamin di kampung kita ini agama selamanya ada. Allah tidak jamin jamaah kalian. Kalau orang-orangnya, umat Islamnya tidak mau nyari ilmu, yang alim nggak mau ngajar, yang tidak alim nggak mau belajar, hancur nanti lama-lama jemaah. Ini bukan acara TV. Ada acara TV bilik porno, mau percaya mau tidak terserah. Ini bukan bilik porno. Ini hadis Nabi yang bilang, kata Nabi, begitu jemaah kalian. Kalau kita nggak percaya dengan hadis Nabi, hancur akidah kita jemaah kalian. Kita sudah tahu rukun iman ada berapa. Antum minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Nabi kita Nabi Muhammad, percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita nggak peduli dengan ilmu, dengan lingkungan, gimana jemaah kalian? Selagi kita masih ada, selagi kita masih hidup, kita hidupkan jemaah kalian. Hidupkan majlis ilmu, hidupkan agama Islam. Jangan pakai nutukmu, jangan pakai kukamu. Nanti kita nyasar jemaah kalian. Namanya Google, namanya nutuk, pasti yang tahu. Berhadapan dengan seorang guru. Nanti kita di situ ada baca Fatihah, ada baca salawat. Kemudian alhamdulillah kita kumpul di masjid, kita kumpul di tempat-tempat ilmu, ada silaturahminya, ada ulama Islamiyanya, dapat ilmu tuh, Masya Allah, yang sangat luar biasa. Asyadun nas, orang yang paling sangat menyesal nanti pada masa orang yang ada kesempatan untuk mencari ilmu, tapi dia tidak mau mencari ilmu. Rugi sama kayak nilainya orang yang mencari ilmu. Nilainya orang yang mencari ilmu sangat luar biasa. Di antaranya, kalau kita datang ke majelis ilmu, kita nggak bawa kitab, nggak bawa pulpen, nggak bawa buku, cuma ngeping, jiping, dengerin yang ngeping, itu lebih baik dari memerdekakan 1000 hamba saya. Hamba saya, Masya Allah, lebih baik dari menghanyakan 1000 ekor kuda, Masya Allah. Lebih baik dari kita ibadah 1000 tahun, Masya Allah. Kalau ada kesempatan nggak juga, dengan apa lagi Nabi Allah menggelar kalian? Dengan firman Allah nggak mempan, dengan hadis Nabi nggak mempan, dengan apa lagi yang mau mempan kalian? Berarti barangkali kalau sudah nanti Allah berfirman nggak masuk juga, nggak mempan juga, kalau Nabi sudah
nggak mempan juga, berarti orang tersebut hatinya sudah distempel, ditutup. Kata Nabi, orang-orang yang sudah 40 tahun nggak mau berubah juga, Nabi usap itu muka orang tersebut. Bi'abi wajhin hana lahir fil. Orang yang orang macam ini nggak akan beruntung untuk selama-lamanya. Sebelum kita diusap oleh setan dan makanya, sebelum kita diusap distempel oleh setan oleh jin, mari kita hidupkan majelis ilmu. Di mana saja, kapan saja, khususnya di sini juga sekali. Alhamdulillah. Selagi masih ada orang yang mengajar, ada orang yang berilmu, dan ada orang yang mengajar. Kalau ada orang yang berilmu, nggak mengajar, bahaya jemaah kalian. Yang lebih parah lagi, ada orang yang nggak berilmu, tapi dia mengajar. Ini ada zuriyah jemaah sekalian, Ustaz Syakir, keturunan orang alim, Wahid Ramli, Kiai Haji Mukti Ramli. Ada zuriyah dia, kita hidupkan. Yang untung bukan siapa-siapa, bukan buat kita juga sama sekali, buat kita. Niat buat kita, pahalanya buat kita, nur nanti datang kepada kita semua. Alhamdulillah. Itulah jemaah sekedar untuk introspeksi dari kita semuanya. Bukan saya marah-marah, bukan ngomel-ngomel dan kalian. Ini setelah bulan puasa, mari kita hidupkan kembali majlis ilmu, majlis taklim di mana saja, kapan saja. Khususnya majlis taklim, majlis ilmu yang terdekat. Mudah-mudahan kita semua dalam dapat kita mencari ridha Allah SWT. Ending kita husnul khatimah. Amin. Amin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minkum wa minhum tilawat inna usmani wa astaghfirullah wa lakum wa lisa'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.